Shalom wanita Deborah, selamat beribadah pada hari Rabu pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita angkat satu pujian, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom wanita Deborah. Puji Tuhan kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali kita mengikuti ibadah secara online di Wanita Deborah ini. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami para wanita-wanita Deborah pagi ini kami mau sebentar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami, urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi ini saya akan memberikan tema hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Standar hidup orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Salah satu perjuangan dalam hidup orang beriman ialah bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman itu. Hidup dalam kebenaran itu berarti kita hidup tanpa kepalsuan, kita hidup tanpa manipulasi, dengan kata lain yaitu hidup secara jujur. Di sini saya akan memberikan 4 manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu tadi kita baca di ayat 16 tadi, bermanfaat untuk, pertama, mengajar. Yang dimaksud dengan mengajar yaitu memberi satu pelajaran atau melatih kita. Seperti kita lihat di dalam Alkitab, Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus mengajar banyak orang waktu itu. Dan di situ Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan yaitu kebenaran firman Tuhan. Kenapa Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu? Karena Yesus ingin orang-orang itu tahu akan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga contoh kita sebagai orang tua, kita memiliki anak. Waktu anak-anak kita masih kecil, kita membawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Kenapa kita harus membawa anak-anak kita ke sekolah minggu? Karena kita ingin anak-anak kita ini boleh menerima pengajaran firman Tuhan. Mereka boleh mengenal cerita-cerita firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Sehingga anak-anak, oh ternyata ceritanya seperti ini, ceritanya seperti ini. Dengan seperti ini saya nggak boleh seperti ini. Nah, itulah gunanya kita mengajak anak-anak kita untuk pergi ke gereja. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat kehidupan Raja Daud. Saat itu Raja Daud, dia pernah melakukan kesalahan besar. Yaitu apa? Melakukan perzinahan dan melakukan pembunuhan. Tapi di akhirnya Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan Daud. Kita pun sebagai manusia, kita juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Kita pernah melakukan kesalahan itu. Tetapi di sini kita bersyukur karena kita memiliki Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita saat kita melakukan kesalahan. Nah, dari situlah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang ketiga, yaitu manfaat kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang gak baik. Kelakuan-kelakuan kita yang kurang baik, di dalam Alkitab ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kita tersebut, yaitu dengan kita melalui pertobatan. Pertobatan itu sangat penting sekali dan kita tahu bersama bahwa pertobatan sangat penting dan pertobatan itu membawa kita kepada suatu keubahan hidup di dalam hidup kita. Yang lama, manusia lama kita akan berlalu, maka kita akan memiliki manusia yang baru. Yang keempat, yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam Alkitab kita akan memperoleh cara bagaimana mendidik orang di dalam kebenaran. Banyak orang di luar jalur, mereka nggak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mereka seringkali salah arah. Nah, disinilah Tuhan mendidik kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab Alkitab itu sendiri adalah kebenaran. Makanya itu kita diajarkan untuk kita banyak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal yang banyak Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tahu, oh berarti kita kalau seperti ini kita nggak boleh seperti ini. Kalau kita seperti ini berarti kita harus seperti ini. Nah, itu gunanya firman Tuhan untuk mendidik kita, untuk membawa kita kepada jalur yang benar, jalan yang benar. Ada banyak kebenaran yang bisa kita baca di dalam Alkitab dan bisa membuat
hidup kita menjadi hidup dalam kebenaran. Yang kelima yaitu Alkitab itu tujuannya untuk memperlengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab itu mengajarkan banyak hal bagi kita dan Alkitab sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita para wanita-wanitanya Allah. Kalau setiap bulan kita mendapatkan lembaran itu, lembaran untuk pembacaan Alkitab, mari kita bersama-sama semangat kita membaca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan itu, kita baca, kita renungkan, kita hafalkan ayat-ayat dan juga jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Dan di sini saya ulangi kesimpulan dari firman Tuhan ini yaitu yang pertama, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajarkan kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang benar. Makin banyak kita membaca kitab, makin banyak kita mengalami satu keubahan di dalam hidup kita. Ada kesaksian orang dulunya hidupnya itu mabuk-mabukan, hidupnya gak benar. Tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami satu keubahan di dalam hidupnya. Dengan apa? Dengan dia dalam hidupnya dia setelah mengalami keubahan dia terus membaca Alkitab dan dia merenungkan firman Tuhan, maka di situ ada suatu keubahan di dalam hidup dia. Dan dia yang tadinya mabuk sekarang dia sudah tidak mabuk-mabukan lagi, malah dia semakin setia dalam mengiring Tuhan. Ada juga banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lainnya yang dulunya anak ini gak pernah ke gereja, diajak ke gereja susah. Tapi saat dia juga mengalami perjumpaan dengan dia, barangkali waktu itu dia buka Alkitab, dia membaca Alkitab atau dia mendengarkan khotbah-khotbah, dan disitulah dia mengalami keubahan di dalam hidupnya. Yang tadinya dia jarang ke gereja, gak mau ke gereja bahkan, tapi di situ setelah dia mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah ataupun dia terus membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, di situ Tuhan mengubah hidupnya. Terjadilah pertobatan dan dia menjadi hidup yang baru. Dia mulai mengiring Yesus lebih lagi, lebih setia lagi. Puji Tuhan. Di sini mari kita mau bersama-sama para wanita-wanita Deborah. Kita mau ajak barangkali teman-teman kita atau siapapun mereka, ataupun suami kita, anak-anak kita, atau pembantu kita, atau keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Mari kita sampaikan kebenaran firman itu kepada mereka supaya mereka boleh menerima Tuhan. Yang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka yang barangkali yang nggak pernah ke gereja, kita ajak, kita doakan dia. Maka di situ dengan kita mengajak mereka, maka saya yakin dan percaya mereka akan mengalami satu keubahan. Dia mau, oh ya, ada satu kerinduan, aku mau berubah, aku mau ke gereja. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, kita doakan keluarga kita doakan anak-anak kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun mereka kita doakan supaya mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hamba bicaranya sampai di sini. Tuhan sendiri yang menyempurnakan, Roh Kudus sendiri yang menyampaikan kebenaran firman ini kepada setiap kami, para wanita-wanita Allah maupun mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih meteraikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.